Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya percaya bahwa kita di rumah boleh merasakan kasih Tuhan. Yang mendengarkan radio Citra Kasih, saya percaya lewat renungan ini memberkati kita semua dan memberi kekuatan bagi kita di dalam kita melayani Tuhan. Sebelum saya akan membawakan renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan, sehingga lewat renungan ini memberkati kami, memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan, sehingga di dalam menghadapi kehidupan ini kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini sepenuhnya kami serahkan ke tangan Tuhan, biar kami yang mulai mendengarkan firman Tuhan ini lebih lagi mengasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga setiap firman Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Kami bersyukur dan waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam kasih dan berkat Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, saya Pendeta Jamie Emor dapat menjangkau kita semua untuk merasakan akan kasih Tuhan lewat firman Tuhan ini. Jadi lewat renungan ini saya ambil di dalam Yesaya pasal 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sedangkan tema pada kesempatan ini yaitu ketika Allah terasa jauh. Yang mungkin ada perasaan tertentu atau di hari-hari tertentu kita merasakan bahwa kenapa doa kita tidak dijawab, atau seakan-akan kenapa Tuhan rasanya jauh dari diri saya. Tidak seperti itu. Tuhan dekat dengan kita, dekat dengan orang yang berseru kepada Tuhan, yang menjerit kepada Tuhan. Dia bersama dengan kita, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan ada di dalam hidup kita. Cuma seakan-akan dalam menghadapi persoalan hidup, seakan-akan kita merasa sendiri. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Kembali kepada firman Tuhan ini, Allah itu real, Allah itu nyata. Jadi Allah ada. Dengan kita melihat alam ciptaan ini, dengan kita melihat keberadaan manusia, bahwa sesungguhnya ada yang menciptakan kita, ada yang menciptakan alam semesta ini. Itulah Allah kita, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kalau ada orang yang bertanya begini, apakah Allah ada atau tidak? Allah pasti ada. Kecuali orang-orang yang punya paham, yaitu ateisme, yaitu pandangan filosofi yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Sementara kita yang percaya kepada Tuhan, dengan keberadaan kita, dengan keberadaan manusia, berarti ada sesuatu yang menciptakannya, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Atau soal ateis ini dapat diasumsikan orang yang tidak memiliki agama. Jadi hidup mereka tidak memiliki agama, hidup mereka tidak percaya adanya Tuhan. Jadi dalam hidup kita memang masih ada proses. Pada waktu kita hidup di dunia ini memang ada proses. Dan biasanya proses itu membuat kita tidak nyaman atau kurang enak. Karena itulah proses. Hidup di dunia memang ada masalah. Hidup di dunia memang ada kesulitan-kesulitan. Tetapi percayalah bahwa ada Tuhan yang mempunyai sumber jalan keluar. Cuma kadang-kadang kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu, kadang-kadang kita ingin menyelesaikan itu dengan kekuatan kita. Ada Tuhan. Makanya di dalam rumah tangga kita ada suami, ada istri, dan ingat, ada salib, ada Tuhan.
setiap permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang sanggup menolong dan memampukan kita, karena Tuhan adalah sumber jalan keluar. Mudah bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan, mudah bagi kita untuk menyembah Tuhan. Kalau dalam situasi kondisi, misalnya soal kesehatan kita baik-baik saja, atau situasi yang bahagia, rasanya lebih mudah memuliakan nama Tuhan. Tetapi masalahnya kalau dalam kondisi-kondisi yang sebaliknya, misalnya usaha kita mulai berjalan kurang baik, atau dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, bagi kita rasanya berat untuk memuliakan nama Tuhan. Rasanya berat bagi kita untuk menyembah Tuhan. Tetapi ini proses, kita harus datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya tidak tahu apa masalah kita, tetapi tetap serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang terbaik. Yang kadang-kadang kita hanya melihat masalah di depan kita, tetapi lupa bagaimana Tuhan berjanji akan mendampingi kita. Lewat Roh Kudus-Nya akan selalu memberi kekuatan kepada kita. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, tetap bersabar dan serahkan itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita, membantu kita, memberi jalan keluar yang terbaik kepada kita. Apa yang kita lakukan pada saat ketika Allah terasa jauh, seperti jutaan mil jauhnya? Kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa masalah saya tidak beres? Kenapa saya belum disembuhkan? Seakan-akan Tuhan begitu jauh. Sekali lagi saya ulangi di sini bahwa Tuhan dekat dengan kita. Satu kali saya bepergian pelayanan dengan menggunakan kapal laut. Kapal laut itu terbuat dari papan. Ya. Akhirnya di tengah perjalanan, kapal yang saya tumpangi itu dipukul ombak dari samping, dan kapal itu mulai miring. Awalnya saya tidak merasa takut, tetapi lama-kelamaan saya merasa takut karena posisi kapal itu tetap miring. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena di kapal itu mayoritas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mendengar ada yang mengatakan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu juga saya dengan teman saya berseru, Tuhan tolong, tibakan kami di tempat dengan selamat. Saudara, kapal itu masih tetap miring. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lama-kelamaan kapal itu mulai kembali kepada posisi yang semula. Saya mulai rasa takut pada waktu kapal itu mulai miring. Kenapa? Kalau lama miring, kapal itu bisa terbalik. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketakutan itu saya diberi pengharapan bahwa kamu akan tiba di daratan dengan selamat. Karena pada waktu ombak itu dipukul, kapal itu dipukul ombak, yang kelihatan kiri kanan muka belakang itu hanyalah laut lepas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan puji Tuhan, lewat pertolongan Tuhan kami boleh tiba di pelayanan dengan selamat. Dan saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Mazmur 10 ayat 31. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Jadi dalam kesesakan bagaimana kita menghadapinya? Ya, berarti dalam kesesakan hidup kita butuh pertolongan Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia datang kepada Tuhan karena hidupnya dalam pelarian, mau dekat dengan Dia karena dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Tetapi dia bersyukur, hanya dekat saja Allah saja aku tenang. Jadi saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan selesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang selalu memampukan kita sehingga kita boleh merasakan akan kasih dan pertolongan Tuhan.
Atau mungkin kadang-kadang kita berkata pada waktu kita kesesakan, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Atau mengapa engkau begitu jauh? Jadi Allah tidak jauh. Makanya ada pujian yang mengatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Atau mungkin kita berkata dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, masalah-masalah hidup kita, ketika aku minta tolong, di mana Tuhan? Atau kita merasakan Tuhan sudah membuang aku. Apapun masalah kita, saya katakan itu proses supaya kita menjadi kuat. Gembala saya katakan kita shock proof, tahan banting. Ingat, kita tidak sendiri. Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kemampuan kita. Jadi, apakah Allah pada waktu kita mengalami kesesakan, apakah Allah meninggalkan kita? Allah tidak meninggalkan kita, saudara ya. Dia dekat dengan kita. Apakah pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya, Allah meninggalkan Daud? Tidak. Allah bersama dengan Daud. Buktinya di dalam kesesakan, Daud merasakan pertolongan Tuhan dan akhirnya dia juga menjadi raja. Bagaimana kalau saya misalnya kasih contoh dengan Yusuf? Pada waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, apakah Tuhan tidak bersama dengan dia? Atau pada waktu Yusuf dijual di rumah Potifar dan difitnah oleh istrinya, oleh istri Potifar, apakah Tuhan tidak ada bersama dengan dia? Atau pada waktu Yusuf berada di penjara, Tuhan tidak bersama dengan Yusuf? Tuhan bersama dengan Yusuf. Itu merupakan proses. Dan apa yang kita ketahui bersama-sama, akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Dalam proses Tuhan kepada kita, ingat ada tujuan Tuhan. Kalau tujuan yang Tuhan terbaik, pasti terbaik bagi kita. Kalau mungkin kita berpikir terbaik bagi kita, belum tentu Tuhan. Kalau Tuhan memproses kita, ada maksud yang terbaik. Yang mungkin sekarang kita belum bisa melihat itu. Tetapi kelak baru kita menyadari ternyata maksud Tuhan terbaik bagi kita. Jadi tingkat penyembahan yang dalam memuji Allah, yang pertama yaitu mengucap syukur. Adakah kita mengucap syukur dalam keterpurukan, misalnya ekonomi, misalnya soal kesehatan? Apakah kita mengucap syukur atau tidak? Ya beda kalau kita hidup misalnya semua lancar, oke saja. Soal kesehatan, soal usaha, ekonomi dan sebagainya, ya kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi kalau masalahnya sebaliknya, sulit kita untuk mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur perlu kita belajar proses dan serahkan semua dalam Tuhan. Kemudian setelah kita mengucap syukur, berserah diri kepada Dia. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Mengasihi Dia ketika Dia terasa jauh atau seakan-akan tidak mendengarkan doa kita. Pada waktu saya lulus SMA, saya merasa kesepian dan sendiri. Kenapa? Karena teman-teman sudah pada kuliah dan keluar dari kampung saya, saudara, sehingga saya kekurangan teman. Tetapi justru di saat saya seperti itu, saya mengenal Tuhan. Saya percaya dan bertobat kepada Tuhan. Di saat-saat saya butuh teman, tetapi teman-teman pada jauh. Di saat-saat saya kesepian, tetapi di saat-saat seperti itu, justru Tuhan menggerakkan saya dan saya membuka hati saya untuk mau setia kepada Tuhan. Ya, dalam proses Tuhan itu mendewasakan kita, saudara. Jadi mendewasakan kita bukan tujuan yang tidak baik, tetapi mendewasakan kita supaya kita hidup dekat dengan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam masalah yang kita hadapi, seolah-olah Allah meninggalkan atau melupakan kita. Tidak seperti itu. Tetap dalam melayani Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kita. Kita belajar tentang Daud yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan banyak menolong Daud. Jadi kita melihat di sini bahwa ada saatnya kadang-kadang seolah-olah Dia menyembunyikan wajahnya dari kita, tapi Allah berjanji berkali-kali,
aku tidak akan meninggalkan engkau. Seakan-akan dia menyembunyikan wajahnya, atau seakan-akan kenapa doa saya tidak dijawab. Jadi kalau doa belum dijawab berarti ada maksud Tuhan. Kadang-kadang doa itu dijawab begini, kadang-kadang nanti dulu, atau beberapa lama kemudian, atau tidak sama sekali. Tetapi itu yang terbaik bagi Tuhan, pasti terbaik kepada kita. Kadang-kadang ada doa yang tidak dijawab, kadang-kadang ada dosa yang menghalangi doa kita, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dan ini butuh introspeksi diri kita, sehingga kita sadar dan kita minta ampun kepada Tuhan, sehingga kita boleh merasakan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Atau kadang-kadang kehidupan rohani kita seperti kering, ya. Tetapi ingatlah, Tuhan mengasihi kita. Jadi kita mulai di sini, saudara. Kadang-kadang kita butuh dukungan doa dari teman-teman kita. Doakan masalah saya, doakan usaha saya, doakan teman-teman apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi kadang-kadang kenapa nggak dijawab? Atau seakan-akan doa hanya membentur langit-langit, sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Kemudian kita berseru, ada apa denganku Tuhan? Ya, jadi perlu seperti saya sudah sampaikan tadi, kita introspeksi diri, apakah masih ada sesuatu hal yang tidak benar, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita, sehingga Dia mau menolong dan campur tangan dalam keberadaan hidup kita. Jadi kenyataannya tidak ada yang salah dengan kita. Ini adalah hal yang normal, bagian pengujian dan pendewasaan persahabatan Allah dengan kita. Ada yang mengatakan, saya kan ini sudah melayani Tuhan, saudara-saudara sudah melayani Tuhan, kenapa orang tua saya sakit? Padahal kami sekeluarga sudah melayani Tuhan. Tidak salah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan, Dia memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapinya. Ya, jadi penting bagi kita ada perkembangan iman kita. Jadi iman kita harus bertumbuh, percaya kita kepada Tuhan harus lebih didewasakan lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan berkemenangan. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub 23 ayat 8 dan 9 kita belajar tentang Ayub, saudara, orang saleh hidup yang baik, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami sakit yang begitu parah. Kita baca dalam Ayub 23 ayat 8 dan 9, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara, ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Allah terasa jauh, mungkin Dia marah atau menghukum karena berbuat dosa kita. Jadi dosa memisahkan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang kenapa kita kurang setia lagi melayani Tuhan? Mungkin kita merasa diri saya sibuk, usaha saya banyak, nggak ada waktu untuk ke gereja, nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan atau persahabatan dengan dunia ini, cara hidup kita duniawi tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga ada perasaan ditinggalkan oleh Allah. Jadi ada perasaan ditinggalkan oleh Allah, tetapi selalu datang kepada Tuhan, sehingga Dia mau menolong, mengampuni kita, sehingga kita berkemenangan dan didewasakan lagi soal percaya kita kepada Tuhan. Jadi semuanya itu merupakan ujian iman kalau ada masalah hidup kita. Jadi iman bukan perasaan, tapi bagaimana menyenangkan Allah. Jadi kalau perasaan kadang-kadang mudah berubah dalam situasi yang mungkin kita anggap kita baik-baik saja, tetap iman. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Jadi kalau perasaan itu kan berubah-ubah situasinya, tetapi kalau iman dalam susah atau senang kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman saudara. Jadi pegang janji Allah bukan pada emosi, karena saya katakan emosi hanya perasaan tertentu. Keyakinan kepada Allah membuat Ayub tetap setia. Yesus memberikan segalanya agar Anda memiliki segalanya. Dia sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya untuk kita, supaya dosa kita
diampuni sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus juru selamat, ya, yang menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dia adalah jalan satu-satunya dalam soal keselamatan, karena dosa kita sudah diampuni melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan renungan ini, saya percaya bahwa kita bisa melihat apakah sesungguhnya kita sudah mendengarkan kebenaran itu. Keselamatan itu hanya dapat dikerjakan oleh Yesus. Ingat, dia sudah mati menebus dosa kita. Kalau mungkin kita berkatakan, aku ini pendosa, datang kepada Tuhan. Jadi setiap datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, dan kita bertobat sungguh-sungguh, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memiliki keselamatan karena dia sudah menebus dosa kita. Kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi, tetapi dia melihat sekarang bahwa kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya menutup dengan kata-kata mutiara. Ketika Anda merasa ditinggalkan Allah, tetapi Anda tetap mempercayainya, Anda menyembah dia dengan cara yang terdalam. Jadi tetap mempercayai Tuhan Yesus. Apapun situasi dan kondisinya, tetap percaya. Karena ingat, Tuhan bersama dengan kita. Ingat, ada Roh Kudus yang selalu meneguhkan dan menguatkan kita, yang selalu memberi penghiburan sehingga kita dimampukan dan berkemenangan. Saya percaya lewat renungan ini dapat meneguhkan kita semua sehingga kita tetap kuat di dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya yang mendengarkan radio Citra Kasih tetap selalu semangat, karena kita tidak sendiri, karena ada Tuhan yang selalu mengawal dan mendampingi kita. Kita akan berdoa, kita akan tutup untuk renungan ini. Terima kasih Tuhan untuk pendengar radio Citra Kasih. Saya percaya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Diberkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan Yesus dipuji, dibesarkan. Diberkati radio Citra Kasih ini, diberkati dalam semua program mereka, sehingga semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua dalam kasih Tuhan, sehingga kami selalu berkemenangan. Kami tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu mendampingi dan mengawal kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.